Mentari terbit di ufuk timur, debur ombak jadi suara. Prajurit laut setia dan jujur, jaga pertiwi tanpa lelah bekerja. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu keempat bulan November kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Dea, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Bangun ketahanan mental bangsa, Koarmada 2 gelar FGD bahas ancaman narkoba dan judi online di era digital. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Armada ke-79, Komando Armada 2 menggelar fokus group discussion yang membahas bahaya narkoba dan judi online. Acara yang digelar di Hotel Fasa Surabaya dihadiri oleh Pangku Armada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SAMM sebagai keynote speaker, didampingi Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo. FGD dengan tema Koarmada 2 mendukung komitmen TNI Angkatan Laut bersama rakyat guna berperan aktif membangun ketahanan mental bangsa dalam rangka melawan narkoba dan judi online ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anggota TNI Angkatan Laut, mengenai dampak buruk dari narkoba dan judi online yang kian marak di era digital. Wujud sinergi TNI Angkatan Laut dan TLDB, latihan bersama Helang Laut 21B24 resmi dibuka. Sebagai wujud dari sinergi antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dan Tentara Laut Diraja Brunei atau TLDB dalam upaya menjaga stabilitas keamanan maritim, kembali digelar latihan rutin bersama antar kedua Angkatan Laut dengan sandi latihan bersama Helang Laut 21B24. Latihan bersama Helang Laut 21B24 secara resmi dibuka oleh Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakilkan oleh Dansatkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Rafael Dwinatu APSTM Terhanla dalam upacara pembukaan di Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2. Koarmada 2 terima kunjungan kerja Askom Lekasal dan Wakabrin. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla menerima kunjungan kerja Askom Lekasal Laksda TNI Tri Suharsono STC HRMP dan Wakil Kepala BRIN Laksdia TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian bertempat di ruang VIP Gedung Nalaku Armada 2 Ujung Surabaya. Kepada Kasko Armada 2, Askom Lekasal dan Wakabrin mengungkapkan maksud kedatangan mereka, yakni selain untuk bersilaturahmi, juga dalam rangka meninjau kesiapan KRI Sultan Iskandar Muda 367 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 yang akan melaksanakan tugas Maritime Task Force atau MTF Unifi Lebanon tahun 2025 mendatang. Serda Randi juara 1 ganda putra di Petronas Malaysia International Series 2024. Atlet bulu tangkis kebanggaan Komando Armada 2 Serda Jas Emmanuel Randy Febrito menorehkan prestasi gemilang di ajang Petronas Malaysia International Series 2024 yang berlangsung di Indoor Stadium Edu City Sports Complex Iskandar Putri, Malaysia. Serda Randy berhasil meraih gelar juara 1 ganda putra setelah mengalahkan wakil Cina dengan skor 21-13, 21-17. Kemenangan ini menambah daftar prestasi Serda Randy di dunia bulu tangkis internasional dan menunjukkan kualitas serta ketangguhannya sebagai atlet yang juga berdinas di Jasrek Koarmada 2. Perjuangan keras dan disiplin tinggi yang ditunjukkan oleh Serda Randy menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama di kalangan prajurit TNI Angkatan Laut. Pangku Armada 2 hadiri apel pengecekan kesiapan pengamanan Pilkada 2024. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri apel pengecekan kesiapan pengamanan Pilkada 2024 yang akan digelar serentak pada 27 November 2024.
bertempat di lapangan apel Polda Jatim. Apel kesiapan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai pelaksanaan apel pengecekan, Pangko Armada 2 selanjutnya menghadiri acara silaturahmi bersama Kapolri dan Panglima TNI, serta doa bersama dalam rangka Pilkada Jawa Timur 2024 yang digelar di Gedung Mahameru Polda Jatim. Perkuat sinergi, Pangko Armada 2 ajak KP Bank Indonesia Provinsi Jatim olahraga bersama dan latihan menembak. Dalam rangka memperkuat sinergi dan kerjasama antar kedua instansi, Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mengajak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur atau KPBBI Jatim, Edwin Gunawan Hutapea, untuk olahraga bersama dilanjutkan dengan latihan menembak pistol di lapangan tembak Ambalat Koarmada 2 Ujung Surabaya. Usai melaksanakan olahraga bersama dan latihan menembak, KPBBI Jatim beserta staf melaksanakan korstesikol di ruang transit VIP Labbak Ambalat Koarmada 2. Pada pertemuan yang berlangsung singkat namun penuh rasa kekeluargaan tersebut, Pangko Armada 2 mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan kerja Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jatim beserta staf ke markas Koarmada 2. H-15 jelang HUT Armada Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, Pangko Armada 2 pimpin rapat persiapan. Dalam rangka mempersiapkan peringatan HUT Armada RI ke-79 tahun 2024, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin rapat persiapan yang berlangsung di ruang transit lapangan tembak Ambalat Koarmada 2. Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, termasuk kejuaraan nasional karate Piala Pangko Armada RI yang sukses digelar dengan perolehan juara oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Pangko Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada panitia dan peserta, serta menekankan pentingnya sinergi dan prestasi untuk membangun citra positif TNI Angkatan Laut di mata masyarakat. Berbagai kegiatan yang menarik lainnya akan digelar dalam peringatan HUT Armada RI ke-79 tahun 2024 yang sedang berlangsung saat ini, yakni Lomba Pembinaan Satuan atau BINSAT, kemudian kegiatan bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan, sunat massal, konsultasi gizi, dan pemberian sembako. Juga Culinary Festival di bulan Desember 2024 mendatang. Sementara pada hari H nanti, tanggal 5 Desember 2024, dilaksanakan upacara parade dan defile di Dermaga Madura Koarmada 2. Untuk itu, Pangko Armada 2 mengajak seluruh pihak mempersiapkan momen ini dengan sebaik mungkin agar berjalan lancar dan sukses. Deck Reception TNI Angkatan Laut dan TLDB pererat kerjasama maritim Indonesia Brunei. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Rafael Dwinatu APSTM Terhanla menghadiri acara Deck Reception yang diselenggarakan oleh Tentara Laut di Raja Brunei atau TLDB. Acara tersebut berlangsung di atas kapal KBD Darulaman 08 yang sandar di dermaga Tanjung Perak. Dan Satkor Koarmada 2 disambut dengan hangat oleh Komandan Darulaman 08, Komander Ade Rodiane bin Haji Mohrosdi. Acara Deck Reception ini dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan kesenian khas Brunei serta sajian hidangan tradisional yang menambah kehangatan suasana. Momen ini menjadi wujud nyata dari hubungan persahabatan dan kerjasama yang erat antara kedua negara dalam bidang pertahanan maritim. Dipimpin Pangko Armada 2, jabatan Komandan Lantamal 6 Makassar resmi diserah terimakan. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lantamal 6 Makassar di Dermaga Layang Mako Lantamal 6. Jabatan tersebut diserah terimakan dari Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat M kepada Brigjen TNI Marinir Dr. Wahyudi SEM Terhanla MMM Han.
Dalam amanatnya, Pangko Armada 2 menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat M atas dedikasi dan kontribusinya selama memimpin Lantamal 6. Kepada pejabat baru Brigjen TNI Marinir Wahyudi, Pangko Armada 2 memberikan pesan khusus. Saya titipkan amanah besar ini dengan harapan agar selalu mengutamakan profesionalisme, kesiapan dan loyalitas. Saya yakin dengan pengalaman dan pendidikan yang saudara miliki, semua harapan ini dapat terwujud, tegas Pangko Armada 2. Latma Helang Laut 21B24 masuki tahap sea phase di Laut Jawa. Latihan bersama Helang Laut 21B24 antara TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut di Raja Brunei kini telah memasuki tahap laut atau sea phase. Latihan yang berlangsung di perairan Laut Jawa ini melibatkan sejumlah kapal perang dari kedua Angkatan Laut. Dari TNI Angkatan Laut dikerahkan KRI Franz Kaisiepo 368 dari jajaran Satkorko Armada 2 dan KRI Tombak 629 dari jajaran Satkatko Armada 2. Sementara itu, TLDB mengerahkan dua kapal perangnya, yakni KDB Darul Aman 08 dan KDB Syafaat 19. Dalam tahap sea phase ini dilaksanakan berbagai serial latihan seperti Officer of the Watch Maneuvering Exercise, Photo Exercise, Gunnery Exercise, Screening Exercise, Flashing Light Exercise, dan Publication Exercise. Serta latihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan interoperabilitas dan koordinasi antar kedua Angkatan Laut. Selain melibatkan kapal perang, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan heli Panther HS-1311 dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Adu kekompakan dan kekuatan fisik yang prima, Ko Armada 2 gelar lomba ketangkasan estafet antar KRI. Masih dari rangkaian lomba pembinaan satuan atau BINSAT dalam rangka menyambut Hari Armada ke-79 tahun 2024. Kali ini kekompakan serta kekuatan fisik menjadi perhatian utama para peserta lomba ketangkasan estafet. Resmi dilepas oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswar Tenter Opsla. Para peserta lomba ketangkasan estafet yang berasal dari 5 satuan kapal jajaran Ko Armada 2 ini harus berjibaku berjuang mencapai garis finish dengan mendayung, berenang, dan berlari. Mereka akan berjuang selama 2 hari yakni tanggal 20 hingga 21 November 2024. Tingkatkan kerjasama, delegasi TLDB Latma Helang Laut 21B24 kunjungi Ko Armada 2. Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Tentara Laut di Raja Brunei melaksanakan kunjungan ke markas Komando Armada 2 di Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswar Tenter Opsla menerima kedatangan Fleet Commander TLDB Kapten Sahibul Bahari bin Haji Zainal Abidin selaku Head of Delegation Brunei Darussalam di ruang VIP Nala Ko Armada 2. Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian dari Harbor Phase latihan bersama Helang Laut 21B24 antara Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Brunei Darussalam. Pangko Armada 2 hadiri paparan pembahasan rangkaian kegiatan jelang HUT Armada RI 2024. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri paparan Hari Ulang Tahun Armada Republik Indonesia tahun 2024 yang disampaikan oleh Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM. Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Elang Laut Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Adapun rangkaian kegiatan yang diagendakan dalam menyambut HUT Armada RI tahun 2024 antara lain Kejurnas Karate Piala Pangko Armada RI, Fokus Group Discussion, Lomba Pembinaan Satuan atau BINSAT, Bakti Sosial, Ziarah, Upacara Parade dan Defile. Juga ada Tarung Derajat, City Parade, serta Culinary Festival. Ko Armada 2 terima kunjungan Pangko Gap Wilhan 2.
Dalam rangka meninjau satuan kerja di wilayah Kogab Wilhan II, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan II, Marsikal Madya TNI M. Hairil Lubis mengadakan kunjungan kerja di Koarmada II yang disambut oleh Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Kasko Armada II Laksma TNI Iswarto MTR Opsla. Kunjungan Pangkogab Wilhan II ke Koarmada II lebih dulu diawali dengan berkunjung ke Monumen Nanggala 402. Di monumen tersebut, Pangkogab Wilhan II memberikan penghormatan dan doa kepada para prajurit KRI Nanggala 402 yang telah menjalani patroli abadi. Usai memberikan penghormatan, Pangkogab Wilhan II meninjau langsung bagian dalam monumen yang menjadi simbol penghargaan atas pengorbanan awak kapal selam legendaris tersebut. Usai mengunjungi Monumen Nanggala 402, Pangkogab Wilhan II menuju gedung VIP Nala untuk melaksanakan tatap muka dan silaturahmi dengan Kasko Armada II beserta para asisten Pangko Armada II dan pejabat utama Koarmada II lainnya. Koarmada II dukung pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat. Komando Armada II bersama Bank Indonesia meluncurkan ekspedisi rupiah berdaulat atau ERB edisi terakhir di tahun 2024 dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Geladak KRI Makassar 590 yang sandar di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo, penjabat Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Bapak Marlison Hakim, kemudian Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dadi Hartanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Bapak Erwin Gunawan Hutapea, serta Advisor Gubernur BI Bapak Hari Sugeng. Ekspedisi ini bertujuan untuk mendistribusikan uang rupiah ke wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal di Provinsi Jawa Timur dalam pelayaran yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 29 November 2024 tersebut. KRI Makassar 590 dari Satuan Kapal Amfibi Koarmada II akan membawa uang rupiah ke Pulau Gili Genting, Gili Raja, Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, dan gua-gua yang masuk dalam kategori Pulau 3T. Latihan bersama dua kekuatan laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Brunei dengan Sandi Helang Laut 21B24 resmi ditutup. Acara penutupan latihan bersama ini dilaksanakan di Long Majapahit, Markas Komando Armada II Surabaya yang dipimpin oleh Dangus Kamla Koarmada II Laksma TNI Hersang Wisanggeni mewakili Panglima Koarmada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo. Sementara dari TLDB hadir Fleet Commander of TLDB Kapten Sahibul Bahari bin Haji Zainal Abidin. Dalam rangka memperingati HUT Armada RI tahun 2024, Koarmada II menyelenggarakan kompetisi artileri dengan area latihan di perairan Pulau Gundul, Laut Jawa. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo didampingi Asops Pangko Armada II Kolonel Laut Pelaut Nurul Muklis turut hadir pada kegiatan kompetisi artileri dengan perwira penyelenggara latihan Komandan Kolat Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Rizky Prayudi untuk memberikan semangat dan motivasi kepada prajurit Jalasena pada pelaksanaan kompetisi penembakan artileri. Kompetisi penembakan artileri ini diikuti oleh KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI I Gusti Ngurah Rai 332, KRI Franz Kesiepo 368, KRI Raden Edi Marta Dinata 331, KRI Mandau 621 dan KRI Ajak 653 dengan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 sebagai unsur pengamanan. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Koarmada II, kita bergerak maju mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya, Jelas Veva, Jaya Pahe.